Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U17 yang akan mulai bertanding di Piala Dunia U17. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwa besok tanggal 10 November adalah tanggal dimulainya Piala Dunia U17 yang pertama kali digelar di Indonesia. Event ini akan dilaksanakan di 4 kota teman-teman, yaitu Surabaya, Jakarta, Bandung, dan juga Solo. Jangan lupa teman-teman, kita perlu mendukung adik-adik kita yang berlaga di Piala Dunia U17 dengan menonton langsung ke stadion. Caranya gampang banget, cukup kunjungi website FIFA untuk beli tiketnya atau klik link fifa.com/tickets. Yuk kita sama-sama meriahkan Piala Dunia U17. Saya juga akan nonton di stadion teman-teman, tergantung juga dengan jadwal siaran saya. Kita terus mendukung dan support Timnas Indonesia U17 teman-teman agar bisa memberikan performa terbaik di atas lapangan dengan juga hadir di stadion. Nah sekarang saya ingin membahas tentang peluang dari Timnas Indonesia U17 agar bisa lolos dari fase grup. Saya agak bingung teman-teman. Banyak sekali yang pesimis dengan peluang Timnas Indonesia U17. Kenapa pesimis? Kalau menurut saya, peluangnya besar untuk bisa lolos dari fase grup. Karena ya bisa saja Timnas Indonesia U17 lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Jadi kalau kita menganalisa peluang, ya peluangnya ada. Walaupun memang kalau di atas kertas, ya kita juga was-was. Ya kan? Dan wajar kita was-was. Karena kan ya memang para pemain dari Timnas Indonesia U17 ini kan baru beberapa bulan terakhir ya kembali berkumpul. Kemudian mereka juga bermain di beberapa pertandingan uji coba ketika menjalani pemusatan latihan di Jerman. Ya tapi sepanjang para pemain bisa tampil dengan kepercayaan diri, maka saya pikir gak ada masalah bagi mereka nanti di atas lapangan. Jadi ini bagi adik-adik kita nih teman-teman yang akan bermain di Piala Dunia, mereka pertama-tama nih secara psikologis harus siap. Percaya diri, bukan artinya overconfident, enggak. Harus percaya diri dulu. Dan jangan takut sebelum bertanding, ini kan yang menjadi masalah sebetulnya bagi para pemain kita di level manapun. Mulai dari level senior, level U23, level U20, dan tentunya juga di level U17 ini. Jadi yang penting secara psikologis siap aja dulu. Nah maka itu, saya harapkan juga teman-teman akan memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media. Karena nih, kita perlu memberikan support secara positif kepada para pemain agar mereka juga nanti bisa bermain dengan tenang. Jadi kalau saya teman-teman, optimis bahwa Timnas Indonesia U17 akan bisa lolos dari fase grup. Tapi, syaratnya para pemain itu harus bermain dengan tenang. Artinya jangan sampai takut duluan. Nah maka itu kita sebagai pemain ke-12 juga harus memberikan support secara positif agar yang mereka juga bisa bermain dengan kepercayaan diri yang memang dibutuhkan agar mereka bisa bermain dengan tenang supaya permainan dari Timnas Indonesia ini rapi. Namun kembali lagi kan kepada taktik permainan. Nah taktik permainan ini mau mainnya seperti apa? Nah ini tergantung juga dengan lawan yang nanti dihadapin. Nah artinya Coach Bima Sakti juga harus paham bahwa taktiknya harus dikondisikan sesuai dengan lawan yang nanti akan dihadapin. Contoh ya, pertandingan pertama lawan Ekuador. Ekuador ini kan memang adalah tim yang kuat. Walaupun ini level U17, mereka ini adalah tim yang kuat. Jadi lawan Ekuador berani atau enggak sih sebetulnya bermain terbuka di first match? Nah, tentu kita ingin ya udah para pemain nyerang aja, tapi berbahaya. Karena ini first match. Jadi idealnya first match ini jangan sampai kalah. Ya memang sih untuk bisa menang lebih baik menyerang, tapi hati-hati, bisa atau enggak. Solid di pertahanan belum tentu, karena Ekuador ini punya pemain-pemain yang mengandalkan speed. Pemain-pemain asal Amerika Selatan ini skillnya luar biasa, di atas rata-rata, gak akan gampang untuk bisa diatasin ketika one on one. Jadi lawan Ekuador ini yang sangat krusial nih, bagi Timnas Indonesia U17, yang penting jangan kebobolan dulu. Karena pada intinya jangan sampai kecolongan nih di first match, dan para pemain ya yang diharapkan jangan demam panggung ya. Dan seharusnya juga gak perlu demam panggung, bermain di kandang sendiri, ya kan didukung oleh ribuan supporter yang akan hadir di dalam stadion. Bahkan kabar terakhir yang
Saya dapat sudah lebih dari 30.000 tiket yang telah terjual ya kan. Ya jadi nanti lawan Ekuador nih yang harus dipahami adalah bagaimana para pemain dari timnas Indonesia itu ketika menguasai bola harus bisa cepat mengalirkan bola tersebut. Jangan terlalu lama pegang bola. Kalau terlalu lama pegang bola, yang dikhawatirkan pressing dari para pemain tim lawan ini akan membuat mereka merebut bola dan bangun counter attack. Itu yang biasa menjadi masalah bagi para pemain timnas Indonesia U17 yang kita lihat sebelumnya kan di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U17 yang mereka gagal. Jadi itu menjadi sebuah masalah yang serius yang harus mereka kendalikan nanti di first match. Tapi kalau feeling saya teman-teman, first match ini akan sulit juga bagi Ekuador, bukan saja bagi para pemain kita. Bagi Ekuador juga ini akan sulit, gak gampang juga bagi mereka teman-teman. Jadi bukan tidak mungkin mereka juga nanti akan demam panggung, kan usianya kan sama nih, di bawah usia 17 tahun nih. Maka itu para pemain dari timnas Indonesia nih harus menikmati jalannya pertandingan, jangan sampai ada beban yang besar di pundak mereka. Jangan sampai mereka sudah stres duluan, tapi tenang saja. Dan idealnya nih taktiknya adalah menahan di tengah, main counter cepat. Karena kita punya kecepatan ya. Kita punya Welber Jardim, kita punya Arkan Kaka, kita punya Nabil Asyura ya kan, yang cepat tuh di depan kan. Kita punya Iqbal di lini pertahanan yang biasa bisa membangun serangan. Ini ya saya melihat nama-nama pemainnya ya. Kita punya juga Sultan Zaki, kita punya Habil, ya ini bagus-bagus nih. Terus kita punya Ahmad Zidan, kita punya Muhammad Hani, kita punya Vigo Dennis. Sebenarnya kita punya pemain-pemain yang bagus. Amar Berkic ya kan, pemain keturunan lainnya selain Welber Jardim. Ada Jehan Pahlevi dan juga ada Aulia Rahman. Tampaknya nih Arkan Kaka yang akan bermain dari awal ya. Mungkin informasinya 4-3-3. Nah ini first match ini kalau feeling saya timnas Indonesia U17 seharusnya bisa mendapatkan poin asalkan tenang aja. Nah selanjutnya lawan Panama, itulah momen bagi timnas Indonesia untuk bermain terbuka, untuk menyerang. Karena disitulah ada kesempatan untuk mendapatkan 3 poin. Nah jadi hitung-hitungannya teman-teman yang penting nih di 2 pertandingan awal timnas Indonesia gak kalah dan bisa mendapatkan 4 poin. Nah ini yang bisa membuka peluang yang besar bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Kalau di 2 pertandingan awal sudah mendapatkan 4 poin, nah berarti chances untuk lolos dari grup ini besar. Nah terus kemudian match terakhir lawan Maroko. Nah ini bukan lawan yang gampang. Apalagi banyak pemain-pemain Maroko yang di U17 ini yang memang bermain di Eropa. Ya itu yang saya riset. Nah artinya banyak juga pemain keturunan mereka ya. Maka itu kan saya selalu katakan gak ada salahnya juga meminta para pemain keturunan Indonesia juga untuk mulai membela timnas Indonesia U17. Gak ada masalah, mulai dari U17 juga. Ya, jadi ini lawan terakhir ini yang menurut saya ini akan sulit nih bagi timnas Indonesia U17. Karena Maroko mainnya dengan kick and rush, mainnya cepat. Tapi skillnya tinggi. Fisik mereka pada kuat. Nah ini lawan yang paling perlu diwaspadai nih selain Ekuador ya. Tapi memang di atas kertas Ekuador yang dianggap paling kuat, tapi Maroko juga tim yang kuat. Nah artinya jika di first match sudah mendapatkan 1 poin, di second match sudah menang, ini kan analisa saja ya teman-teman ya, bukan kepastian, tapi kemungkinan. Jika mendapatkan 1 poin, menang lawan Panama, nah final match ini yang penting jangan kalah. Minimal mendapatkan 1 poin untuk bisa lolos. Jadi ini Coach Bima Sakti juga harus paham taktiknya. Lawan Ekuador nih jangan langsung bermain terbuka, bahaya, ini first match ya. Dan mungkin juga para pemain Ekuador dan pelatih mereka nih sudah mengantisipasi jika Indonesia keluar all out, udah kita main counter aja, mereka punya speed. Lawan Panama mau gak mau harus bermain terbuka, karena disitulah momen untuk mendapatkan 3 poin. Bukan meremehkan Panama, tapi ada chance bagi timnas kita untuk menang. Nah yang ketiga lawan Maroko harus bisa bermain pressing juga di tengah, jangan banyak gaya lah istilahnya, dan juga jangan banyak kehilangan bola agar bisa minimal mendapatkan 1 poin. Jadi ini kalau kita melihat dari materi pemain, walaupun memang mereka kali ini kembali dikumpulkan ya dalam beberapa bulan terakhir dan juga menjalani pemusatan latihan, tapi yang paling penting chemistry mereka harus terjaga. Ini teamwork saja nih yang bisa membuat mereka bermain rapi nih. Dan saya harapkan nggak akan ada pemain yang bermain secara individual. Nah itu tugasnya dari Coach Bima Sakti, membuat para pemain paham betapa pentingnya permainan secara taktis. Karena di level U17, para pemain yang pertama harus memahami peran dan tanggung jawab mereka secara taktik. Tapi selain itu juga mereka jangan dibatasin dengan taktik. Kalau nggak kaku nanti permainannya. Jadi kalaupun mereka mau keluar sedikit dari jalur permainan mereka, gak masalah. Tapi harus kembali ke posisi, jangan sampai out of position. Maka itu tadi saya katakan, jangan sampai kecolongan. Jangan sampai banyak gaya. Ya bolehlah ambil inisiatif sendiri ya untuk main individu dikit ketika memang dalam situasi yang sulit. Tapi setelah itu kembali ke posisi masing-masing. Nah maka itu teman-teman nih, saya ngelihat chance-nya bagi timnas Indonesia untuk lolos nih
besar dari fase grup ini. Kenapa gak bisa lolos? Karena peringkat ketiga terbaik pun bisa terpilih nanti timnas Indonesia. Tinggal ya bagaimana nih first match sangat krusial. Ya kan? Besok 10 November kan? Nah, kita harapkan yang terbaik, dan sebagai pemain ke-12 ya, sebagai supporter dari timnas Indonesia, kita memberikan support secara positif. Nah, saya juga sudah memberikan link ya untuk membeli tiket di kolom deskripsi di bawah konten ini. Jadi teman-teman tinggal klik dan kemudian bisa membeli tiketnya. Saya tentu akan menonton juga beberapa pertandingan teman-teman di stadion. Jadi kita tunggu saja teman-teman perjuangan dari timnas Indonesia U17 mulai besok melawan Ekuador. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.